Hai guys, salam budaya. Kali ini saya berkolaborasi dengan beliau Bapak Dedi Darsono, seorang penonton Soro dari wilayah Petarukan, Pemalang. Saya pun bincang-bincang dengan beliau terlebih dahulu sebelum acara nanti dimulai. Dan teman-teman yang penasaran dengan MUA pada hari ini, nah ini dia, saya kenalkan, beliau adalah L7 Makeup Wedding Organizer yang beralamatkan di Bojongnangka, Pemalang. Nah, untuk teman-teman sekalian yang ingin ke galerinya L7, bisa kok datang ke Bojongnangka ya. Itu buka galerinya dari jam 7 sampai jam 5 sore. Yuk buruan yuk datang ke galerinya, konsultasikan dulu weddingnya seperti apa, dan nanti akan dikemas secara profesional dan elegan oleh L7. Dan kini acara pun dibuka oleh Bapak Darsono selaku seorang penonton Soro atau MC Wedding Jawa, teman-teman sekalian ya. Beliau menggunakan busana yang serba coklat ini, busananya serasi sekali dengan pembawaannya yang mantap, sangat-sangat menghibur teman-teman sekalian ya. Saya sebagai seorang cucu lampa juga bertindak untuk membawa kedua mempelai. Nah, ini kedua mempelainya minta dikirapkan teman-teman sekalian dengan langkah berhati-hati mengikuti irama musik Jawa yang dibawakan oleh teman-teman dari Audio Sound System, krunya dari L7 Wedding Organizer. Saya pun membawa kedua mempelai dan orang tuanya menuju ke tempat berlangsungnya upacara panggih pengantin. Dan prosesi panggih pun dimulai dengan keduanya saling melempar daun sirih. Selesai melempar daun sirih, mempelai wanita mencium tangan dari mempelai pria. Ini yang disebut dengan jawat asto, teman-teman sekalian ya. Keduanya pun kini memecahkan telur dengan cara diinjak oleh mempelai pria yang disebut dengan wiji teti, dan pecahnya telur ini sebagai pertanda pecahnya nalar atau pikiran dari kedua mempelai. Karena mereka berdua sudah menjadi keluarga, sehingga kehidupannya ya untuk tentunya sudah menjadi tanggung jawab mereka berdua, sudah tidak tergantung lagi dengan orang tuanya. Selesai ngidatikan atau wiji teti, kini kaki mempelai pria dibasuh oleh mempelai wanita. Ini proses ini disebut dengan ranu podo. Dengan ranu podo ini menunjukkan bahwa seorang istri itu berbakti kepada suaminya. Ya, semoga dua mempelai ini tidak ada halangan merintang dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga nanti rumah tangganya bisa adem ayem tentrem gitu ya teman-teman sekalian ya. Syukur-syukur rezekinya selalu melimpah, keturunannya soleh dan soleha. Ya, intinya doa yang baik-baiklah untuk kedua mempelai gitu ya. Dan selesai ranu podo ini, mempelai wanita dijunjung oleh mempelai pria yang disebut dengan junjungan derajat ya. Nah, prosesi ini menunjukkan bahwa seorang pria itu harus bisa mengangkat derajatnya wanita supaya bisa sejajar dengan kaum pria. Ingat ya, sejajar bukan melebihi. Itu kayak gitu teman-teman ya. Nah, keduanya pun dibawa oleh orang tua menggunakan kain berwarna merah putih yang disebut dengan kain sindur. Nah, ini nampak sekali orang tua dari mempelai wanita ini ternyata seorang mantan prajurit teman-teman, seorang anggota Tentara Nasional Indonesia. Beliau bercerita kepada saya kalau ternyata beliau dulu adalah angkatan pertama yang melakukan operasi Seroja di Timur Timur, yang sekarang sudah merdeka menjadi Timur Leste. Ya, pantas ya bapaknya kelihatan tegap, berwibawa, disiplin, tegas gitu ya. Kini kedua mempelai pun dibawa dan ditimbang oleh orang tua dari mempelai wanita, dan kemudian didudukkan kembali di kursi pelaminan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga keduanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Kini acara pun dilanjutkan dengan kerobongan pengantin. Kerobongan pengantin diawali dengan kacar kucur Guno Tompokoyo, ini sebagai perlambang bahwa seorang pria itu harus bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya. Seorang pria itu harus memberikan nafkah lahir dan batin. Seorang pria itu harus mampu melindungi, mengayomi, dan menjadi seorang pemimpin bagi keluarga. Hasil dari kasar kucur ini sementara dititipkan kepada orang tua dari mempelai wanita. Nah, ini ada kata-kata sementara ya. Karena apa? Ya karena kan kedua mempelai biasanya mereka belum punya rumah sendiri, sehingga hasil dari kasar kucur ini boleh dititipkan kepada orang tua. Nah, ini hasil kasar kucurnya pun diterima oleh orang tua dari kedua mempelai, dan menerimanya juga dengan sangat bahagia dan hati-hati, karena orang tua juga menyadari itu bukan hanya orang tua, tapi itu adalah milik anak, hanya dititipkan aja. Selesai menyerahkan hasil kasar kucur Guno Tompokoyo, kini kedua mempelai makan sepiring berdua yang disebut dengan dahar kelimah atau kembul bujono. Makan sepiring ini menunjukkan bahwa keduanya akan segera merasakan pahit manisnya kehidupan.
sehingga ada berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Keduanya harus saling bekerja sama. Tidak ada istilah lolo gua, uang lo uang gua ya uang gua, nggak ada ya. Karena rumah tangga itu yang ada adalah keluarga. Itu kayak gitu teman-teman. Kemudian keduanya minum air putih bersama. Ini menggunakan air putih karena putih itu artinya suci, dan diharapkan hati dari kedua mempelai ini selalu suci, selalu bersih, dan pikirannya juga selalu jernih dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam masalah rumah tangga. Itu kenapa kalau dalam unjuk sesarengan ini menggunakan air bening atau air putih. Keduanya pun akan sungkeman kepada orang tua, tetapi pusaka yang dipakai oleh mempelai pria ini harus saya lepas terlebih dahulu. Nah, ini warrior info ya teman-teman, yang berhak melepas pusaka itu sebenarnya adalah MUA atau orang yang dituakan. Nah, dalam hal ini karena saya sudah mendapatkan mandat langsung dari MUA atau orang yang dituakan, sehingga pusaka itu saya sendiri yang melepas, bukan mempelai wanitanya. Karena ada filosofi yang mengatakan bahwa pusaka itu tidak boleh sembarangan dipegang, harus orang yang memang sudah dituakan. Itu seperti itu. Tapi kalau ada yang mempelai wanita mau melepas pusaka ya itu fan-fan aja sih, tergantung dari bagaimana cara kita menyikapinya saja. Itu kayak gitu. Sungkeman pengantin ini menunjukkan bahwa kedua mempelai kini meminta doa restu kepada orang tuanya bahwa keduanya ini akan membangun rumah tangga terlepas dari kedua orang tua. Sebagai orang tua tentunya mendoakan kedua mempelai, tentunya doa yang baik-baik untuk anak-anaknya, kan kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini dia raut bahagia terpancar dari wajah kedua mempelai dan juga kedua orang tua. Ini siapa yang gak bahagia coba melihat bapak ibu besan dengan bapak ibu mertua ini dalam satu frame ya. Nah, dengan mempelai wanitanya yang cantik, anggun, mempesona, mempelai prianya tampan, ya sangat luar biasa lah. Nah, ini ternyata mempelai prianya dia seorang sarjana pendidikan atau seorang pendidik ya, dan mempelai wanitanya juga sarjana pendidikan. Ini bibit unggul nih, yang pria SPD, yang wanita juga SPD. Nah, ini hebatnya dari L7 itu nanti ada acara hiburan yaitu flash mob bareng-bareng yang dipandu oleh Pranoto Coro Bapak Dedi Darsono, dan saya bertindak sebagai gareng. Nah, saya juga ikut flash moban di sini. Ya seru-seruan aja, dan di akhir event ini saya ketemu dengan teman. Dia adalah seorang penari dari desa Kaliprau, namanya Kak Eva. Sudah lama kita nggak ketemu dengan Kak Eva, ternyata beliau ada di sini juga. Nah, warrior info ya teman-teman, Kak Eva ini ternyata punya sanggar sendiri di desanya di Kaliprau. Nah, seperti itu. Terima kasih L7, terima kasih Dedi Darsono, terima kasih kedua mempelai, dan sampai jumpa di lokasi berikutnya. Saya Gareng di Pekalongan. Dadah. Teman-teman, ternyata Kak Eva ini selain praktisi dia juga seorang pemilik sanggar ya. Seperti